Oke, Perang Banjar tahun 1859 sampai 1905 itu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Banjar dikarenakan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik budaya. Nah, terus ada faktor-faktornya yang meliputi, ada 4 faktor yang meliputi ketidakpuasan tersebut, yaitu ada sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Yang pertama yaitu ada sosial. Di sosial, masyarakat Banjar tidak puas dengan ketidakadilan akibat kebijakan kolonial Belanda. Nah, untuk yang kedua ada ekonomi. Di ekonomi ini sendiri, Belanda menerapkan monopoli yang tidak menguntungkan bagi pihak Indonesia. Nah, yang ketiga ada politik yang berpengaruh terjadi perebutan kekuasaan. Di sini di internal Kesultanan Banjar setelah Sultan Adam mangkat. Nah, yang keempat ada budaya, dan yang terakhir nih, masyarakat Banjar merasa terancam oleh pengaruh budaya asing yang dibawa oleh Belanda. Selanjutnya adalah tokoh pemimpin perlawanan. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari, cici dari Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah, Sultan Banjar ke-10. Kemudian latar belakang, asal-usul karakter, kemampuan pemimpin Pangeran Antasari, yaitu Pangeran Antasari merupakan pahlawan yang berasal dari keluarga Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di Kayutangi, Martapura tahun 1787, putra dari Pangeran Masahud bin Pangeran Amir. Kepemimpinan, perjuangan, dan kepahlawanan Pangeran Antasari diakui secara luas oleh banyak kalangan karena Pangeran Antasari memiliki model kepribadian luhur yang bisa diteladani sebagai wujud sederhana, hemat, bersahaja, teguh, memegang dasar-dasar agama dan keyakinannya. Kemudian peran tokoh pendukung, yaitu membantu Pangeran Antasari. Tokoh pendukung Kesultanan Banjar mampu membantu Pangeran Antasari dalam memimpin pasukan Banjar dan melakukan strategi perang. Lalu memimpin pasukan. Tokoh pendukung Kesultanan Banjar dan Belanda memimpin pasukan dalam beberapa pertempuran melawan musuh. 3. Menggalang dukungan. Tokoh pendukung Kesultanan Banjar menggalang dukungan dari masyarakat Banjar dan sekutu lainnya untuk mendukung perang melawan Belanda. Tujuan perlawanan para pejuang Perang Banjar adalah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kesultanan Banjar dari penjajahan Belanda. 2. Mengusir penjajah. 3. Menjaga adat dan budaya. 4. Mempertahankan hak rakyat. 5. Mengembalikan kesultanan. Dengan demikian, para pejuang Perang Banjar berjuang untuk mempertahankan identitas kebudayaan dan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Perlawanan Perang Banjar tidak hanya didasari oleh penolakan terhadap penjajahan semata, tetapi juga memiliki basis ideologi yang kuat. Berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi ideologi perlawanan Perang Banjar, yaitu yang pertama, nasionalisme dan patriotisme. Dengan demikian, perlawanan Perang Banjar memiliki basis ideologi yang kompleks yang mencakup nasionalisme, patriotisme, sentimen agama, keadilan sosial, dan kepemimpinan karismatik. Faktor-faktor ini bersatu padu dalam mendorong rakyat Banjar untuk melawan penjajahan Belanda dan mempertahankan hak mereka. Perang Banjar juga dikenal sebagai Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan, merupakan perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda di Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan yang berlangsung hampir setengah abad 1959 sampai 1906. Perang ini merupakan perang terlama di Nusantara. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari yang menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di Padarangan dan membangun benteng-benteng perlawanan di hutan-hutan. Mereka juga menghalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara dan suku Dayak. Perang Banjar dapat dibagi menjadi 2 fase, perlawanan ofensif 1959 sampai 1863 dan perlawanan defensif 1863 sampai 1905 atau 06.
Perlawanan ofensif ditandai dengan serangan-serangan terhadap pasukan Belanda, sedangkan perlawanan defensif lebih fokus pada pertahanan dan gerilya. Tokoh-tokoh penting dalam perang penting ini antara lain Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Gusti Matseman, dan Antung Durrahman. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Banjar. Perang Banjar berakhir dengan kekalahan pasukan Banjar dan pendudukan Belanda atas Kalimantan Selatan. Namun perlawanan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia dan perjuangan kemerdekaannya. Kapan dan di mana perlawanan terjadi pada Perang Banjar? Perang Banjar atau Perang Bandar Barito merupakan perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan yang berlangsung hampir setengah abad 1859 sampai 1906. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Perang ini terjadi di daerah Kalimantan Selatan dan sebagaimana Kalimantan Tengah, termasuk di daerah Sungai Barito. Perlawanan ofensif berlangsung dalam waktu relatif pendek, 1859 sampai 1863. Sedangkan perlawanan defensif mengisi seluruh perjuangan selanjutnya, 1863 sampai 1905 atau 06. Beberapa tokoh penting dalam perang ini antara lain Perang Hidayatullah, Perang Antasari, Gusti Matseman, dan Antung Durrahman. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Banjar. Strategi dan taktik yang digunakan para pejuang peran masyarakat lokal dalam mendukung perlawanan Perang Banjar. Berikut beberapa strategi dan taktik yang digunakan para pejuang dan peran masyarakat lokal dalam mendukung perlawanan Perang Banjar. Strategi pertama, perang gerilya. Para pejuang menggunakan strategi perang gerilya seperti serangan kejutan, sabotase, dan penggunaan medan yang tidak familiar bagi musuh. Peran masyarakat lokal. Pertama, dukungan logistik. Masyarakat lokal memberikan dukungan logistik seperti makanan dan peralatan kepada para pejuang. Kedua, informasi dan intelijen. Mereka memberikan informasi dan intelijen tentang kekuatan dan gerakan musuh kepada para pejuang. Ketiga, perlawanan dan perlindungan. Masyarakat lokal mengawal dan melindungi para pejuang dari serangan musuh. Keempat, mobilisasi dan pengalaman. Mereka membantu mobilisasi dan pengalaman dukungan dari masyarakat lainnya untuk yaitu respon pihak kolonial. 1. Respon militer. Pengiriman pasukan Belanda mengirimkan pasukan tambahan ke Kalimantan Selatan untuk memperkuat kekuatan mereka. 2. Operasi militer. Pasukan Belanda melakukan operasi militer terhadap para pejuang Banjar, termasuk penyerangan benteng-benteng pertahanan. 3. Penggunaan senjata modern. Belanda menggunakan senjata modern seperti meriam dan senapan untuk melawan para pejuang Banjar. Respon politik. Pembentukan pemerintahan. Belanda menggunakan senjata modern seperti meriam dan senapan untuk melawan para pejuang Banjar. Respon politik. Pembentukan pemerintahan kolonial. Belanda membentuk pemerintah kolonial di Kalimantan Selatan untuk mengendalikan daerah tersebut. Pengangkatan pemimpin lokal. Belanda mengangkat pemimpin lokal yang loyal kepada mereka untuk membantu mengendalikan daerah tersebut. Pembagian wilayah. Belanda membagi wilayah Kalimantan Selatan menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pengendalian. Respon ekonomi. Pengambilalihan sumber daya alam. Belanda mengambil alih sumber daya alam di Kalimantan Selatan seperti tambang batu, bara, dan emas. Pembangunan infrastruktur. Belanda membangun infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan untuk memudahkan transportasi dan perdagangan. Pengenalan sistem ekonomi kolonial. Belanda mengenalkan sistem ekonomi kolonial seperti monopoli dan eksploitasi untuk mengendalikan ekonomi daerah tersebut. Respon sosial. Pengenalan sistem pendidikan kolonial. Belanda mengenalkan sistem pendidikan kolonial untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat lokal. Pengenalan agama Kristen. Belanda mengenalkan agama Kristen untuk mengubah kepercayaan masyarakat lokal. Pengenalan sistem sosial kolonial. Belanda mengenalkan sistem sosial kolonial seperti kasta dan hierarki untuk mengendalikan masyarakat lokal. Bagaimana penjajah merespon perlawanan? Respon militer. Pengiriman pasukan tambahan, operasi militer terhadap pejuang Banjar, penggunaan senjata modern. Respon politik. Pembentukan pemerintahan kolonial, pengangkatan pemimpin lokal yang loyal, dan pembagian wilayah untuk memudahkan pengendalian. Respon ekonomi. Pengambilalihan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pengenalan sistem ekonomi kolonial.
Respon sosial, pengenalan sistem pendidikan kolonial, pengenalan agama Kristen, dan pengenalan sistem sosial kolonial. Kemudian, bagaimana perang tersebut berakhir? Perang Banjar berakhir dengan kekalahan Kesultanan Banjar pada tahun 1906. Belanda berhasil menguasai Kalimantan Selatan dan membubarkan Kesultanan Banjar. Lalu faktor apa saja yang faktor penyebab kekalahan atau keberhasilan Perang Banjar. Perang Banjar, pertama, faktor internal, kurangnya persiapan. Kesultanan Banjar tidak memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi serangan Belanda. Kurangnya sumber daya. Kesultanan Banjar memiliki sumber daya yang terbatas sehingga tidak dapat menghadapi serangan Belanda yang memiliki sumber daya lebih banyak. Konflik internal, terdapat konflik internal dalam Kesultanan Banjar yang melemahkan kekuatan perlawanan. Kedua, faktor eksternal, kekuatan militer Belanda. Belanda memiliki kekuatan militer yang kuat dan modern sehingga dapat menghancurkan perlawanan Kesultanan Banjar. Lalu teknologi yang lebih maju, memiliki teknologi yang lebih maju seperti senjata, api, dan kapal perang yang tidak dimiliki oleh Kesultanan Banjar. Kemudian dukungan dari pemerintah kolonial. Belanda memiliki dukungan dari pemerintah kolonial yang memungkinkan mereka untuk mengirimkan pasukan dan peralatan yang lebih banyak ke Kalimantan Selatan. Dampak sosial, politik, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat lokal, yaitu dampak sosial. 1. Penghancuran infrastruktur. Banyak infrastruktur sosial seperti rumah, masjid, dan sekolah yang hancur akibat perang. 2. Pengungsi. Banyak penduduk yang terpaksa mengungsi ke daerah lain untuk mencari keselamatan. 3. Kehilangan nyawa. Perang menyebabkan kehilangan nyawa yang banyak, baik dari pihak pejuang maupun penduduk sipil. 4. Trauma psikologis. Perang menyebabkan trauma psikologis pada penduduk, terutama anak-anak dan perempuan. Dampak politik. 1. Pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan Perang Banjar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembentukan kesadaran nasional. Perlawanan ini membentuk kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. 3. Pengaruh terhadap politik lokal. Perang Banjar mempengaruhi politik lokal di Kalimantan Selatan, termasuk pembentukan pemerintahan lokal dan pengaruh terhadap kebijakan politik. Dampak ekonomi. 1. Yaitu kerusakan ekonomi. Perang menyebabkan kerusakan ekonomi yang parah, termasuk kerusakan pada infrastruktur, pertanian, dan industri. 2. Kehilangan sumber daya alam. Perang menyebabkan kehilangan sumber daya alam seperti kayu, batu bara, dan emas. 3. Pengangguran. Banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan akibat perang. 4. Ketergantungan pada bantuan. Wilayah yang terlibat dalam perang menjadi sangat tergantung pada bantuan dari luar. Dampak budaya. 1. Kehilangan warisan budaya. Perang menyebabkan kehilangan warisan budaya, termasuk kehilangan tradisi, adat istiadat, dan bahasa. 2. Perubahan identitas. Perang menyebabkan perubahan identitas, termasuk perubahan pada cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. 3. Kehilangan sejarah. Perang menyebabkan kehilangan sejarah, termasuk kehilangan catatan sejarah, dokumen, dan artefak. 4. Perubahan nilai. Perang menyebabkan perubahan nilai, termasuk perubahan pada nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya, pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Pengaruh positif. Pertama, penggalangan semangat nasionalisme. Perang Banjar menggalang semangat nasionalisme dari kalangan rakyat Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Kedua, pembentukan kesadaran nasional. Perlawanan ini membantu kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia bahwa mereka memiliki hak untuk merdeka dan berdaulat. Ketiga, pengembangan strategi perang. Perang Banjar memungkinkan pengembangan strategi perang yang efektif, seperti perang gerilya dan penggunaan medan yang tidak familiar bagi musuh. Keempat, pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah lain. Perang Banjar memberikan pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pengaruh negatif. Pertama, kehilangan nyawa dan harta. Perang Banjar menyebabkan kehilangan nyawa dan harta yang banyak, baik dari pihak pejuang maupun penduduk sipil. Kedua, kerusakan infrastruktur. Perang ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, termasuk kerusakan pada rumah, masjid, dan sekolah. 3.
mengonsumsi banyak penduduk yang terpaksa mengungsi ke daerah lain untuk mencari keselamatan. Keempat, trauma psikologis. Perang Banjar menyebabkan trauma psikologis pada penduduk, terutama anak-anak dan perempuan. Pengaruh jangka panjang. Pertama, pengaruh terhadap pembentukan negara Indonesia. Perang Banjar memberikan pengaruh terhadap pembentukan negara Indonesia, terutama dalam hal pembentukan kesadaran nasional dan pengembangan strategi perang. Kedua, pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah lain. Perang Banjar memberikan pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah lain di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 3. Pengaruh terhadap pembentukan identitas nasional. Perang Banjar memberikan pengaruh terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia, terutama dalam pembentukan kesadaran nasional dan pengembangan strategi perang. Nilai perjuangan yang sangat penting dan dapat diwakili kepada generasi berikutnya antara lain yaitu nilai patriotisme, 1. Cinta tanah air, 2. Kesediaan berkorban. Nilai keberanian, 1. Menghadapi tantangan, 2. Tidak menyerah. Nilai persatuan, 1. Kesatuan dan kekompakan, 2. Kerjasama. Nilai kemandirian, 1. Mengambil keputusan, 2. Tidak bergantung pada orang lain. Nilai spiritual, 1. Keyakinan dan kepercayaan, 2. Mengutamakan nilai spiritual para pejuang Banjar. Kami terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.